Nah, kita menemukan kombinasi input yang menghasilkan sejumlah output tertentu. Tabel ini adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan sejumlah output tertentu. Misalkan outputnya adalah key gitu ya. Jadi kombinasi input yang menghasilkan jumlah output tertentu, misalkan saat X1 30 dan X2 0. Ini sama-sama menghasilkan output key. X1 28, X2 1, kemudian X1 20, X2 3, dan seterusnya. Nah, kemudian sebelahnya ini adalah input delta X1, selisih X1, ini 28 min 30 min 2, ya. Kemudian ini 20 dikurangi 28 min 8, 14 kurangi 20 min 6, dan seterusnya. Delta X2 ini juga selisih X2 ya, 1 kurangi 0, 1, 3 kurangi 1, 2, kemudian 5 kurangi 3 menjadi 2, dan seterusnya. Dan kolom yang paling kanan ini adalah delta X1 per delta X2, atau ini sama dengan MPP2 per MPP1 ya. Jadi delta X1 per delta X2 ini adalah min 2 dibagi 1 jadi min 2, min 8 dibagi 2 menjadi min 4, min 6 dibagi 2 menjadi min 3, dan seterusnya. Nah, perintah dari soal ini adalah kita diminta untuk mencari kombinasi input yang biayanya termurah bila harga input sebagai berikut. Misalkan PX1 8, PX2 6,4, kemudian bila PX1 0,25, PX2 0,75, dan PX1 0,4, dan PX2 1. Jadi seperti di modul bahan 4 ya, dijelaskan mengenai biaya input optimal atau biaya input terkecil ya. Syarat optimal itu terjadi saat min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1. Nah, maka saat yang pertama ya, PX1 sama dengan 8 dan PX2 sama dengan 6,4 itu akan optimal saat kapan? Ya, saat ya ini kita bagi ya, min PX2 per PX1 ya. PX2-nya 6,4, PX1-nya 8. Ya, min PX2 per PX1 min 6,4 dibagi 8 sama dengan min 0,8 atau min 4,5. Nah, nilai min 4 per 5 ini kita lihat di tabel ya. Ternyata min 4 per 5 ini di sini. Inilah ini berarti adalah input biaya termurah saat harga inputnya yang ini ya, saat PX1 8, harga input X1 8, harga input X2 6,4, maka input optimalnya adalah saat X1-nya itu 1 dan X2-nya adalah saat 17. Ya, jadi tinggal kita bagi antara PX2 per PX1. Karena sesuai dengan syarat optimal yang dijelaskan pada biaya input terkecil, itu adalah min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1. Nah, demikian juga dengan yang berikutnya. Saat PX1 sama dengan 0,25 dan PX2 sama dengan 0,75, maka akan optimal saat kapan ya? Saat ini min PX2 ya. Min PX2 per PX1 sama dengan min 0,75 dibagi min 0,25, sehingga hasilnya adalah min 3. Maka sama kita lihat di tabel tadi, mana yang kombinasi input yang menghasilkan yang nilainya adalah min 3 ya, min delta X1 per delta X2 nya. Oh, ternyata min 3 itu tercapai saat ini ya. Inilah kombinasi input yang menghasilkan input optimal atau yang biayanya termurah saat PX1-nya 0,25 dan PX2-nya adalah 0,75, yaitu saat ini X1-nya adalah 14, X2-nya adalah 5. Kemudian yang terakhir, saat PX1 sama dengan 0,4 dan PX2 1 ya. Saat PX1 0,4, PX2 sama dengan 1 ya. Maka min PX2 per
PX1 sama dengan min 1 per 0,4 sama dengan min 0,25. Oke, min 0,25 kita lihat di sini ya. Min 0,25 di sini nggak ada ya. Tapi kita bisa memperkirakannya antara mana ya. Ini adalah min 3, ini adalah min 5 per 3 ya, atau min 1,6 sekian ya. Dan karena yang diminta tadi adalah saat PX1, min PX2 per PX1 adalah min 2,5, nah maka ini terletak antara ini ya. Jadi kombinasi input yang menghasilkan input termurah atau optimal ya di antara ini, antara delta X1 per delta X2 nya antara min 3 dan min 5 per 3 atau min 1,06 ya. Karena min 2,5 nilainya terletak di antara ini. Berarti kombinasi inputnya juga X1 nya antara 9 sampai 14 dan X2 nya antara 8 dan 5 ya. Jadi itu adalah kombinasi input yang biayanya termurah. Jadi sekali lagi kalian pahami konsep dari syarat optimal dari fungsi produksi dengan 2 input, yaitu adalah saat ini min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1. Ya, demikian penjelasan soal nomor 1. Soal latihan nomor 2. Soal nomor 2 yaitu carilah kombinasi input yang biayanya termurah dari fungsi produksi dan harga-harga berikut. A, Q sama dengan X1 pangkat setengah, X2 pangkat seperempat, di mana PX1 sama dengan 4, PX2-nya 2, dan Q sama dengan 8. Nah, kita akan coba selesaikan soal ini. Untuk menyelesaikan soal ini, ya, jadi kita harus memahami bagaimana menentukan biaya termurah atau input optimal. Di mana syarat optimal seperti soal nomor 1 tadi, yaitu syarat optimal ini tercapai saat min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1. Nah, kita akan cari masing-masing nilai dari ini. Kita mulai dari MPP1. Ya, MPP1 atau marginal physical product 1, ini adalah turunan parsial. Karena ini adalah fungsi produksi dengan 2 input, ya maka kita nanti mencari turunan secara parsial. MPP1 ya berarti turunan parsial dari fungsi Q terhadap X1 atau dQ per dX1. Jadi dari fungsi Q ini ya kita akan turunkan secara parsial fungsi Q terhadap X1. Jadi Q sama dengan X1 pangkat setengah, X2 pangkat seperempat ya. Yang kita turunkan adalah X1-nya, X2 kita anggap sebagai konstanta. Maka dQ per dX1 sama dengan ya X1 pangkat setengah kita turunkan menjadi setengah X1 pangkat ya setengah min 1 menjadi min setengah. X2-nya tetap kita tulis biasa ya X2 pangkat seperempat. Sehingga MPP1 dQ per dX1 adalah setengah X1 pangkat min setengah X2 pangkat seperempat. Ya, MPP1 ini artinya adalah tambahan Q atau output bila X1 bertambah 1 unit dengan asumsi X2-nya tetap. Kemudian MPP2 sama ya, MPP2 sama yaitu kita turunkan secara parsial fungsi Q terhadap X2, dQ per dX2. Ya, X1-nya tetap ya, yang X2-nya kita turunkan secara parsial sehingga MPP2 atau dQ per dX2 sama dengan X1 pangkat setengah, kemudian X2-nya kita turunkan, X2 pangkat seperempat menjadi seperempat X2 pangkat seperempat kurangi 1 menjadi pangkat min 3 per 4 ya, seperempat X2 pangkat min 3 per 4. Atau bisa saya tulis di sini ya, nilai konstanta saya pindah ke depan sehingga menjadi seperempat X1 pangkat setengah X2 pangkat min 3 per 4. Di tambahan Q output bila X2 bertambah 1 unit dengan asumsi X1 tetap. Nah, kita sudah ketemu nilai dari MPP1 dan nilai persamaan MPP1 dan persamaan dari MPP2. Kemudian kita masukkan ke dalam
persamaan secara optimal tadi, MPP2 per MPP1 sama dengan PX2 per PX1. MPP2 tadi adalah 1/4 X1 pangkat setengah, X2 pangkat min 3 per 4. Dibagi MPP1 setengah X1 pangkat min setengah, X2 pangkat 1/4. Oke, kita akan coba menyederhanakan ini ya. 1/4 kita bagi dengan setengah ya, 1/4 bagi setengah, maka ketemu nilainya setengah. Nah, kemudian ini X1 pangkat setengah, ini X1 pangkat min setengah. Ini X1, kalau ini sebagai penyebut, kita pindah ke ruas atas, ke pembilang, maka tanda pangkat min setengah ini akan berubah menjadi positif. Ya, maka X1 pangkat setengah dikali dengan X1 pangkat setengah. Nah, ini sama dengan, ya karena ini ada perkalian nilai suatu variabel dengan pangkat pecahan, ya maka ini sama dengan X1. Kalau kita kalikan itu sama dengan kalau dalam pangkat pecahan itu penjumlahan. Ya, maka X1 pangkat setengah tambah pangkat setengah. Atau sama dengan X1 pangkat 1. Ya, karena setengah plus setengah 1, X1 pangkat 1. Atau cukup kita tulis saja sebagai X1. Ya. Ya, sehingga ketemu nilai X1. Kemudian yang ini X2, ya supaya mudah kita tarik yang pangkat ini yang sebagai pembilang X2 pangkat min 3/4 kita turunkan ke bawah, maka juga akan berubah tandanya menjadi positif, sehingga X2 pangkat 1/4 ya dikalikan dengan X2 pangkat 3/4, karena min 3/4 pindah ke bawah ini akan berubah tandanya menjadi positif, menjadi 3/4. Maka sama analog dengan yang di atas tadi caranya, kita pangkatnya ini kalau dikalikan itu adalah penjumlahan, sehingga 1/4 plus 3/4 plus 3/4. Ini juga ketemunya adalah 4/4 atau sama dengan 1 ya, sehingga sama dengan X2 pangkat 1 sama dengan X2 ya. Nah, kemudian sehingga dapat kita tulis di sini seperempat bagi setengah tadi setengah ya. Kemudian ini tadi pangkatnya pindah, X1 pangkat min setengah pindah ke atas, sehingga ketemu X1 pangkat setengah plus setengah, ketemu X1. Yang X2 pangkat min 3/4 pindah ke bawah jadi positif, sehingga X2 pangkat 1/4 plus 3/4 menjadi X2, sehingga ketemu, kita sederhanakan ini menjadi setengah X1 per X2. Nah, di mana PX2 per PX1 adalah 2/4, sehingga MPP2 per MPP1 sama dengan PX2 per PX1, persamaannya adalah setengah X1 per X2 sama dengan 2/4. Ini kita kali silang ya. Setengah X1 kali 4 menjadi 2X1 ya. Setengah X1 kali 4, 4 kali setengah 2, 2X1. Nah, X2 kali 2 menjadi 2X2. Sehingga 2X1 itu adalah sama dengan 2X2 atau X1 sama dengan X2. Ya, jadi agar kombinasi input terkecil ya maka X1 sama dengan X2. Jadi X1 itu sama dengan X2. Nah, kita sudah tahu bahwa ternyata untuk mendapatkan kombinasi input terkecil itu X1 harus sama dengan X2. Nah, maka kita akan substitusi ke persamaan Q yang awal. Persamaan Q yang awal tadi, ini adalah Q sama dengan X1 pangkat setengah, X2 pangkat 1/4. Ya, kita substitusikan. X1 pangkat setengah, X2 pangkat 1/4. Maka X1 sama dengan X2, ya maka sama dengan X1 pangkat setengah, X1 pangkat 1/4. Ya maka X1 pangkat setengah kemudian dikalikan dengan X1 pangkat
seperempat. Maka ini sama juga dengan cara yang tadi, ini sama dengan penjumlahannya. X1 pangkat setengah plus seperempat. Ya, setengah plus seperempat. Ya. Maka ini sama dengan 2/4 plus seperempat. Ya. Sama dengan 3/4. Ya. Sehingga persamaan yang baru kita peroleh adalah X1 pangkat 3/4. Q sama dengan X1 pangkat 3/4. Nah, sementara di petunjuk soal tadi yang diminta adalah bila outputnya sebesar 8. Ya, jadi bila Q-nya sebesar 8. Nah, maka Q sama dengan X1 pangkat 3/4 sama dengan 8. Nah, dengan bentuk seperti ini, lalu bagaimana penyelesaiannya? Ya, jadi Q sama dengan X1 pangkat 3/4 sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita dapat mengubah ke dalam bentuk len atau logaritma natural. Ya, ini ln, ini len, ini adalah logaritma natural. Nah, maka kita ubah masing-masing sisi menjadi bentuk len, ya, sehingga 3/4 len X1 itu sama dengan len 8. Nah, maka len X1, maka 3/4 len X1 sama dengan 8, maka len X1 adalah len 8 dibagi dengan 3/4. Nah, len X1 sama dengan, nah, len 8 kita hitung ya. Jadi ini kalau kalian menggunakan kalkulator, caranya buka kalkulator, ini pencet angka 8, kemudian tombol len, ya. Kalau di kalkulator biasa nggak ada, di kalkulator ilmiah 8, kemudian len. Ketemu nilainya adalah 2,079 sekian, ya. Maka len X1 adalah len 8 tadi adalah ketemu ini 2,079442 dibagi dengan 3/4 dibagi dengan 0,75. Ya, maka ketemu maaf ya. Len 8 tadi adalah ini 2,0 ya, kemudian kita bagi dengan 0,75. Ketemu nilainya adalah 2,772589 ya. Sehingga len X1 sama dengan 2,079442 dibagi 3/4 ketemu 2,772589. Ya, maka len X1 adalah 2,7725. Lalu berapa X1-nya? Nah, untuk mengembalikan karena len X1 adalah 2,7725, berapa X1-nya? Nah, maka dengan kalkulator itu rumusnya atau caranya adalah menggunakan nilai eksponensial, ya. Di kalkulator ilmiah ada simbol EXP, eksponensial, ya. Atau mungkin E pangkat X gitu ya. Nah, tergantung kalkulatornya, ya. Jadi caranya adalah 2,775 ya. Pencet kemudian simbol EXP, eksponensial, atau ini saya E pangkat X. Maka ketemu di sini adalah 16,0,3 sekian, atau kalau kita bulatkan ya sama dengan 16 ya. Jadi len X1 adalah 2,725. Nah, kemudian kita kembalikan ke bentuk X1 dengan eksponensial dengan kalkulator, ketemu eksponensial dari 2,775 adalah 16. Jadi X1 itu adalah 16. Nah, tadi kita sudah tahu di awal bahwa X1 sama dengan X2, maka X1 16, maka X2 juga 16. Sehingga kombinasi input yang menghasilkan biaya terkecil atau optimal adalah saat X1 16, X2 16. Nah, demikian penyelesaian untuk soal nomor 2A. Silakan bila ada yang kurang jelas dari penjelasan ini dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.